kalian yang ngeklik video ini itu sebagai karyawan, ya kan? Oke. Yang kedua adalah sebagai karyawan kalian kepengen mendapatkan penghasilan tambahan, ya kan? Oke. Yang ketiga adalah kalian nggak kepengen acara menambahkan penghasilan ini, itu kalian nggak kepengen mengganggu pekerjaan utama kalian. Mungkin karena takut dimarahin si bos. Bener kan? Oke. Kalau kalian tiga-tiganya itu menjawab iya, ya, kalian itu sebenarnya sudah punya suatu fakta. Yang faktanya ini adalah itu something yang berharga bisa kalian jual ke market. Apa itu? Yang pertama adalah buktinya keahlian kalian yang kalian miliki sekarang, entah sebagai digital marketer, ya karena sebagian dari kalian aku yakin pasti itu, atau mungkin copywriter, atau mungkin ditugaskan bikin konten di perusahaan, ya whatever lah pekerjaan modern itu buktinya kalian digunakan di perusahaan yang tempat kalian kerja, ya kan? Berarti memang itu bermanfaat. Yang kedua adalah keahlian kalian itu terbukti memberikan hasil untuk perusahaan. Nah, kalau kalian sudah mengantongi dua fakta tersebut, selamat ya, kalian itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ini aku nggak bokis. Apa sih yang dijual? Yang dijual adalah keahlian dan pengalaman kalian yang sudah terbukti kalian lakukan selama ini. Dan nanti kalian itu menjualnya dalam bentuk digital. Nah, ini aku selalu menganalogikannya itu seperti anak tangga ya. Jadi dulu ketika kalian belum memulai karir kalian, apapun itu, kalian masih di bawah anak tangga. Tapi setelah kalian sudah mengarungi mungkin setahun, 2 tahun, ataupun baru setahun ya, itu kalian sudah menaiki beberapa anak tangga. Nah, mereka yang belum menaiki anak tangga ini butuh insight ataupun skill ataupun pengalaman kalian. Nah, itu yang kalian tawarkan. Cara menawarkannya gimana? Halo guys, kembali lagi dengan Fusi, konsultan Meta Ads, yang sekarang aku juga merambah topik digital creator supaya nggak boring juga ya video-video aku di YouTube ini gitu. Dan di episode terbaru digital creator kali ini aku akan membagikan ya kan insight yang ini aku dapatkan itu dari mana. Jadi ada klien aku yang dia tuh bilang bahwa ternyata mas, pengalaman dan skill aku itu teman-teman aku tuh pada kepo gitu kan, karena bisa mendapatkan penghasilan sekian untuk perusahaan aku. Yaudah aku tawarin aja tuh, yaudah kamu coba belajar sama aku atau pelajari apa yang udah aku pelajari. Dan ternyata mereka mau bayar gitu. Nah, dan ternyata dia melakukan itu ya, side jobnya itu ya, side hustle whatever itu ya, itu tidak mengganggu jam kantornya. Nah, ini kan menarik banget buat kalian-kalian yang sebagai sekarang karyawan ya, dan punya skill yang diminati di pasar, itu bisa kalian tawarkan gitu. Cuman ini nggak bisa asal ya, jadi ada kayak semacam step by stepnya dan ada langkah awal yang crucial sekali. Oke guys, pertama aku mau nunjukin ke kalian ya, produk digital ya, kalian masuk aja Google Trend ya, kalian harus melakukan ini. Nanti mau jualan apapun ya, kali ini aku mau memberikan contohnya adalah produk digital. Ini aku search produk digital dari 2004 sampai present day, sampai hari ini berarti ya, itu ternyata ya mengalami peningkatan yang cukup lumayan ya. Jadi dia mulai merangkak naik lumayan itu di tahun 2018 ya, sampai di tahun ini ya 2024 itu ya trennya itu naik terus. Berarti demand-nya, permintaan terhadap produk digital. Nah, produk digital yang dimaksud di sini itu bisa cara bikinnya atau mungkin produk digitalnya itu sendiri. Ini orang ngetik produk digital di Google itu semakin hari semakin banyak di Indonesia ini ya. Terus berikutnya teman-teman, coba kalian juga search aja. Katakanlah kalian itu sekarang kerja sebagai digital marketer, entah Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, whatever itu ya, ataupun kalian sebagai seorang copywriter, pokoknya pekerjaan apapun itu, coba kalian masukkan ke Google Trends. Sekali lagi, ketik aja di Google Trend, nanti akan muncul di paling atas. Nah, ini misal digital marketing ya, dari 2004 sampai hari ini di Indonesia, itu teman-teman bisa lihat ya, itu trennya semakin hari semakin naik. Bahkan di tahun 2018 ini ya, Juni ini, dan 2019 ya, ini makin naik terus gitu. Ya,
ada turunnya ya, tapi tetap ada kecenderungannya naik. Nah, misal seperti ini bisa menjadi indikasi, oh berarti karirku di digital marketing ini, pengalamanku dan skill aku misalnya teman-teman ya, itu ternyata permintaannya itu semakin hari ada lah, ya nggak turun lah, nggak jeblok gitu. Oke. Nah, contoh lagi adalah misal copywriting. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ternyata dari 2004 sampai hari ini itu juga ternyata kecenderungannya naik. Nah, teman-teman silakan search aja keahlian kalian, pengalaman kalian itu apa, lihat di Google Trend. Ini sebagai indikasi bahwa ada marketnya. Setelah kalian udah ngerti ada marketnya, ya, pengalaman dan skill kalian, ya, kalian harus memasarkan itu semua itu ke market. Jadi nggak bisa kayak mengharapkan nanti mereka akan datang sendiri atau kalian itu memasarkannya secara offline, itu terlalu lama. Jadi teman-teman, ini pemasarannya itu di awal kalian tidak perlu mengeluarkan duit maksudnya duit di sini adalah duit yang kayak iklan, itu kalian nggak perlu ya teman-teman. Di sini harus ya, karena kalian nggak mengeluarkan duit ya, maka kalian harus mengeluarkan namanya adalah waktu. Nah, ini udah aku bikinkan langkah-langkahnya. Oke guys, jadi langkah-langkahnya ini revisi dari pengalaman aku ya. Revisinya ada di bagian yang pertama ini revisi ya. Jadi teman-teman, kalau di aku itu dulu aku bikin materinya itu belakangan ya, aku nggak tahu itu. Tapi kemarin aku lihat videonya si Will siapa gitu ya, YouTuber UK gitu, yang dia sering berbagi pengalamannya dia gitu. Dia bilang ketika kalian mulai konten untuk membagikan pengalaman dan skill kalian, itu mending kalian bikin materinya itu di awal, entah itu dalam bentuk video ataupun ebook ya, kalian bikin di awal. Karena logikanya dia gini, si Will bilang gini, kalau one day nanti video kalian itu performanya bagus, kan nggak ada yang tahu ya video mana yang bakal bagus, yang secara organik itu, ya kalian nanti bisa menangkap momentumnya tersebut. Ya, si Will bilang itu, yang aku rasa itu masuk akal ya. Jadi teman-teman bisa bikin materinya aja, dan aku berharap di sini teman-teman bisa bikinnya karena teman-teman kan sudah mempraktekkan keahlian dan pengalaman tersebut sebagai apa? Yes, sebagai karyawan ya. Jadi kalian bikin aja, bebas mau video ataupun ebook boleh, dan untuk harganya jangan lebih di angka 200.000, jangan lebih dari itu ya. Kalau bisa mungkin di bawah 100.000, tapi kalau masih bisa menyentuh angka 150, 160 itu nggak apa-apa ya, kalian riset aja. Jadi nanti materi ataupun pengalaman skill yang kalian tawarkan ke market itu dibandingkan dengan yang lain itu apa sih kelebihannya ya. Kalau misalnya nggak ada kelebihannya dengan yang lain, ya harganya nggak bisa jauh-jauh ataupun mirip-mirip dengan kompetitor yang ada di market gitu ya. Dan lagi pula juga teman-teman itu baru mulai, jadi siapa lo gitu ya. Oke, terus nanti materinya itu upload dulu aja di Google Drive. Nanti linknya yang dibuat di download itu loh, bisa di download. Terus kalau misalkan pakai YouTube, itu upload dulu aja di YouTube tapi yang unlisted. Walaupun memang ini kekurangannya nanti kalau ada yang punya linknya itu bisa disebarin. Itu kekurangannya. Namanya juga gratis sekali lagi ya. Terus untuk penjualannya itu kalian bisa menggunakan yang namanya adalah UTAS. Coba tak lihatin ya. Jadi ini aku kemarin dikasih info sama Mas Nur ya, Mas Hidayat Nur yang follow aku di Instagram gitu. Dia juga udah pernah beli Facebook Ads anti dukun series premium gitu. Jadi sarannya dia itu ya aku pertimbangan gitu. Jadi dia juga jualan produk digital. Dia bilang, "Mas pakai UTAS ini aku rekomen gitu karena starternya juga Rp 0 rupiah, cuman dia terbatas di 1 GB. 1 GB ini untuk upload video. Tapi kan teman-teman tadi uploadnya lewat mana? Google Drive ataupun YouTube ya. Jadi bisa menggunakan UTAS ini itu secara gratis 0 rupiah ya. Tapi apakah ini benar-benar 0 rupiah? Seharusnya sih iya. Coba teman-teman bisa cek aja itu. Misal teman-teman nggak mau pakai UTAS, itu opsi keduanya ya. Misal nanti ada orang yang masuk kepengen, biasanya dia akan DM Instagram atau ngechat gitu. Ya kalian bisa balas-balas aja lalu nanti direct transfer. Tapi menurut aku tuh kurang profesional ya. Jadi mending pakai UTAS ini aja supaya apa, nanti seharusnya nanti ini tetap ada ya, kayak payment gateway misal BCA, BNI dan sebagainya gitu.
ya, karena itu juga penting di zaman sekarang. Oke ya, di tahap ini tadi udah clear ya. Nah teman-teman nih, mulai kalian bikin konten secara rutin. Nah ini yang nggak mudah dan nggak bisa dilalui oleh banyak orang, karena kalau belum ada duitnya itu memang susah kali ya. Ya teman-teman, di sini kalian rutin bikin konten dengan topik yang diminati oleh market. Nah, cara tahu topik yang diminati oleh market itu dengan cara riset aja. Nah, riset di YouTube, IG, TikTok gitu ya. Terserah kalian mau membidik mana ya, tergantung market mana yang kalian bidik. Kalau aku itu lebih cenderung di YouTube ya, sama IG gitu, kayak seminggu sekali kayak gitu ya. YouTube juga seminggu sekali ya. Teman-teman itu bikin konten yang rutin, tapi jangan bikin konten yang menurut kalian oke ya. Kalau udah punya branding yang bagus sih nggak masalah. Tapi kalau baru mulai, bikinlah konten yang menurut audiens tuh oke dan dicari dan diminati oleh audiens. Kalau udah di situ, nah pastikan kontennya tadi kalian bikinnya juga selain sesuai dengan permintaan market kontennya, tapi juga harus mendemokan value. Jadi aku sering kali melihat video-video di luar sana, YouTube ya, bahkan sekelas Mastah itu videonya itu terlalu teknis yang membosankan. Ya memang aku kadang juga bikin video kayak gitu, nah kayak gitu tuh biasanya yang nonton gak banyak. Jadi konten itu harus mendemokan value. Maksudnya gimana? Berikan pembuktian bahwa apa yang kamu bisa atau pengalaman kamu bisa mendapatkan suatu hasil. Contohnya aku ya. Jadi gini, ketika dulu aku launching Facebook Ads Santuy Dukun series yang premium yang sekarang harganya di 1.100.000, dulu launching di harganya 500.000 BTW untuk suatu e-course, menurut aku sendiri pun itu mahal ya. Tapi kenapa bisa pada saat itu aku sebulan bisa, seingat aku itu berapa ya? Totalnya 40 kalau nggak salah ya. Ya anggap aja mungkin 20 lah gitu ya. Supaya nggak terlalu bombastis angkanya. Anggap aja 20 gitu. Organik tanpa iklan pada saat itu. Kenapa? Jadi sebelumnya aku memang sudah mendemokan value yang aku bisa. Jadi aku memperlihatkan ke teman-teman yang di YouTube itu kan, ini loh dengan aku melakukan kayak gini di klien-klien aku ataupun aku sendiri gitu, itu hasilnya seperti ini, bisa mendapatkan seperti ini. Jadi orang-orang ketika melihat, oh ternyata yang dilakukan sama orang itu hasilnya seperti ini. Nah itu value-nya gitu. Jadi mereka itu melihat tutorial ataupun how to itu nggak ngambang ya, nggak ngawang-ngawang, ngerti hasilnya kayak gimana. Nah jadi dia ketika nanti aku tawarkan, ya menjadi lebih mudah convert karena tidak membubal lah, gampangnya seperti itulah ya. Terus yang selanjutnya ya, nanti teman-teman ya selama proses ini nanti ya, kalau saran aku jangan belak-belakan jualan dulu ya. Kalian boleh belak-belakan jualan itu ketika apa? Nah ketika di sini ya, ketika orang-orang itu sudah mulai ada unsur percaya, trust sama kalian, baru nanti teman-teman boleh belak-belakan. Nah cuman ini prosesnya agak lama, tapi kalau misal kalian nggak mau peduli dengan saran aku tadi, it's okay, nggak apa-apa. Do it in your own way, ya gitu. Terus, nah dengan kalian nanti rutin konten, ya kan, itu kan nanti kalian akan mendapatkan uang, ya. Berapapun uangnya itu nggak ada yang bisa mastiin, ya. Aku pun bisa dapat segini dan segitu, itu juga nggak bisa mastiin juga, ya. Jadi berapapun uangnya, ya. Dan ingat kalian sebagai karyawan, berarti kalian masih punya penghasilan dari kantor, ya. Itu nanti uangnya yang kalian dapatkan dari ini ya, itu kalian untuk upgrade bisnis ya. Karena kalian tadi itu mungkin masih pakai yang gratisan, nah coba pakai website yang lebih profesional misalnya itu. Terus kalau belum punya HP atau kamera yang proper, ya beli yang proper misalnya itu ya. Terus teman-teman juga ingat lighting yang kayak gini ya. Itu lighting itu bisa memberikan kesan video yang jauh lebih profesional ya. Terus mungkin kalian teman-teman kalau butuh beli pengalaman orang lain, mesti kalau beli e-course, konsultasi dan sebagainya seperti itu ya. Terus kalau kalian memang kepingin hasil yang jauh lebih cepat daripada organik, nah kalian bisa pertimbangkan iklan conversion ya. Misalkan menggunakan Meta Ads atau mungkin YouTube Ads yang lebih ke conversionnya, bukan kayak video views atau traffic ya. Cuman konsekuensinya nanti akan mengurangi margin. Cuman kalau teman-teman sudah menjalankan organik ya, itu nanti biaya iklannya akan tertolong juga sama penjualan dari organik ya, enaknya gitu.
Nah, terus teman-teman, mungkin nanti teman-teman akan mengalami suatu dilema ya, apakah mau resign ya. Tapi menurut aku ya, walaupun aku belum pernah menjadi karyawan ya, ini insight-nya juga aku kombinasikan dari insight dari klien aku ya. Menurut aku ini opsional ya, karena aku melihat ya dari yang sering DM aku di Instagram ya. Karena kan kalau teman-teman nanti walaupun kalian masih kerja sama perusahaan ataupun sama orang gitu kan, itu kan kalian juga menambah pengalaman, ya kan. Tapi mungkin di luar sana ada yang nggak betah ataupun gajinya nggak cocok, terus resign. Ya itu silakan. Yang jelas kalau nanti kalian resign itu bulan depan tuh nggak ada kepastian sama sekali. Kalau kalian kerja sama orang itu kan kepastian. Yang nanggung ketidakpastiannya itu adalah bos kalian. Nah itu harap dipertimbangkan. Oke ya, itu tadi langkah-langkahnya ya, itu bisa kalian praktekkan. Hasilnya kapan bisa dapat cuannya itu nggak ada yang tahu. Aku nggak bisa memastikan, kamu juga nggak bisa memastikan. Yang bisa dipastikan adalah kalian mulai langkah pertama dan kalian upload konten terus sampai nanti kalian mendapatkan penghasilan pertama kalian dari sini. Dan menurut aku ini resikonya juga minim. Kalian masih jadi karyawan, masih dibayar, bahkan skill kalian itu menghasilkan untuk perusahaan. Apa salahnya sih kalian mencoba membagikan pengalaman kalian tersebut, skill kalian tersebut di YouTube kayak di Instagram, dan nanti bonusnya adalah ada yang membeli pengalaman kalian tadi. Ya, fair enough. Oke, gitu aja di Digital Creator pada kesempatan kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.